Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan. Dalam renungan malam hari ini, kita akan bersyukur atas kebaikan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan bersama-sama. Namun sebelum itu, mari bersatu hati dalam doa, memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Allah kami yang senantiasa menjaga kehidupan kami, melingkupi kehidupan kami. Kami percaya bahwa tanpa kuasa Tuhan maka kami tidak akan mampu untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami semua telah tertunduk menyatukan hati kami untuk memohon bimbingan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kami hati yang teguh, hati yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami boleh berada. Maka berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, firman Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari kitab Keluaran pasal 34, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kitab Keluaran pasal 34, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-35, firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini merupakan akhir dari pasal ke-34 dari kitab Keluaran ini. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diberikan satu tema, yaitu tetaplah menjadi terang Tuhan. Tetaplah menjadi terang Tuhan. Sudah sering kali kita mendengar ucapan untuk menjadi terang. Dimanapun kita boleh berada, untuk menjadi pembawa damai, menjadi garam. Menjadi garam dan terang, menjadi pembawa damai yang penuh dengan sukacita, membawa kebaikan Kristus. Sudah sering kali kita mendengar nasihat-nasihat untuk melakukan hal demikian. Tetapi, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan saya, telah melakukan itu sepanjang kehidupan kita?
Apakah ketika kita mendengar nasihat tersebut, maka kita hendak melakukannya? Pasti saya yakin dan percaya bahwa kita sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi terang dimanapun kita boleh berada melalui tindakan, perkataan, dan juga tingkah laku hidup kita. Namun memang untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan semangat yang penuh, dibutuhkan keyakinan yang kuat kepada Tuhan, dibutuhkan rasa percaya kepada Tuhan. Dan memang tidak mudah untuk melakukan itu semuanya. Bahkan banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tetapi hanya perkataannya saja, tetapi tidak ada tindakannya. Tuhan menginginkan kita supaya kita mau menjadi terang, yaitu supaya kita dapat melakukan berbagai kebaikan, mengusahakannya. Walaupun mungkin susah dan juga berat untuk dilakukan, tetapi ketika kita mau berusaha, disitulah Tuhan melihat bagaimana kita benar-benar mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, atau apakah kita mau melakukan kebaikan hanya untuk dipandang oleh dunia yang hanyalah kesemuan belaka ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pun selaku manusia yang tidak sempurna, kita yang senantiasa diperhadapkan dengan berbagai macam perubahan-perubahan, dari yang baik menuju ke yang buruk, bahkan ada juga yang dari buruk menuju ke yang baik. Dan ini adalah hal yang tentu yang senantiasa kita dambakan, bahwa kita mau senantiasa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, perubahan dari yang buruk menjadi yang baik. Dan perubahan yang sesungguhnya adalah suatu fakta yang tidak dapat dihindarkan dari kehidupan ini. Artinya bahwa semua kita akan menghadapi fase perubahan dalam kehidupan kita, ke arah yang negatif ataupun ke arah yang positif, tergantung bagaimana kita mau menanggapi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita mau bertobat, melakukan yang terbaik, mengakui kesalahan kita dan meninggalkan yang jahat, atau malah kita mau semakin mencintai kejahatan? Entah itu adalah pilihan hidup kita masing-masing, dan Tuhan tentu menginginkan kita untuk memilih pilihan yang adalah pilihan yang perubahan dari yang buruk menjadi yang lebih baik, bukan sebaliknya. Perubahan bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Perubahan pun juga terjadi dalam diri Musa. Sesuai dengan perintah Tuhan, ia menemui dan juga bercakap-cakap dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, menuliskan perintah-perintah Tuhan di 2 loh batu yang telah disediakan. Dan juga Musa dengan penuh hormat dan juga dengan penuh ketulusan hatinya berada di hadapan Tuhan untuk mendengarkan dan juga menuliskan firman yang disampaikan Tuhan kepadanya untuk diberitakan kepada seluruh bangsa Israel. Nah, bagi Musa berada di hadapan Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya adalah saat yang sangat menyenangkan dan juga saat-saat yang penuh dengan sukacita. Sampai-sampai ia telah 40 hari lamanya tidak makan dan juga tidak minum, tetapi masih dapat bertahan dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini mau menandakan kepada kita sekalian, kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan kepada saya, jikalau kita benar-benar mau untuk menikmati waktu kebersamaan kita dengan Tuhan, dalam doa kita, dalam ungkapan syukur kita, dalam berbagai hal kebaikan yang kita lakukan, ketika kita menerima Tuhan dan juga kita menikmati waktu yang akrab bersama dengan Tuhan, maka pasti setiap hal yang kita rasakan, entah itu suka, bahkan duka sekalipun, pergumulan berat sekalipun, akan terasa ringan, akan terasa menyejukkan. Karena kita menyadari
bahwa ternyata waktu bersama dengan Tuhan itu adalah waktu yang sungguh luar biasa. Musa tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Ia masih bisa bertahan karena pertolongan Tuhan. Maka kita pun yang ada di zaman sekarang ini, ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita mau mengakrabkan diri kepada Tuhan, ketika kita mau benar-benar melakukan yang terbaik untuk menjadi terang, untuk menjadi pembawa damai, untuk menjadi seseorang pribadi yang mau senantiasa mengusahakan kebaikan dalam kehidupan kita, maka pastilah seberat apapun pergumulan kehidupan kita akan terasa ringan, karena ada Tuhan yang membantu kita dan juga menopang kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman Musa ini mau menunjukkan betapa menyenangkannya saat berada di hadapan Tuhan dan betapa berharganya firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan juga dengan saya? Adakah perasaan bahagia, perasaan sukacita itu muncul ketika kita bersama-sama datang menghadap Tuhan? Entah itu dalam ketika kita beribadah, ketika kita sedang memanjatkan doa syukur harapan kita kepada Tuhan, bercengkrama dengan Tuhan lewat doa. Apakah kita merasakan bahwa kita senang untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan, menikmati waktu kita dengan Tuhan? Jikalau kita telah merasakan hal itu, maka jangan berpuas diri, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Mari selalu menggali, mencoba mengakrabkan diri dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Tuhan yang tidak terbatas ini. Mari selalu percaya pada tuntunan kasih Tuhan. Musa tidak hanya mengalami saat yang menyenangkan ketika ia bertemu dengan Tuhan, namun sebagai pengantara antara Tuhan dan juga bangsa Israel, Musa mengalami suatu perubahan yang dia sendiri tidak sadari. Harun dan orang-orang Israel melihat wajahnya bercahaya setelah ia turun dari Gunung Sinai. Setiap kali Musa menghadap Tuhan, ia pun selalu bercahaya. Wajahnya bercahaya, memancarkan kemuliaan Tuhan yang senantiasa ditampakkan. Jika dalam kehidupan ini kita dekat pada Tuhan, maka semakin tampaklah kemuliaan Tuhan bagi kita. Artinya adalah bahwa kehadiran kita menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin tidak kita sadari, tetapi disadari oleh banyak orang. Mungkin bagi kita, kita telah mengusahakan yang terbaik, tetapi mungkin tidak ada yang merespon. Bisa saja banyak orang lain yang juga dapat merespon kita, mungkin tidak dapat disampaikan kepada kita. Seperti Musa yang tidak menyadari bagaimana sinaran Tuhan di wajahnya. Maka mungkin juga bagi kita, bahwa ketika kita mau melakukan perubahan yang positif di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, mungkin kita tidak sadari, tetapi dapat membawa dampak yang baik kepada sesama kita yang lain. Misalnya, melalui kebaikan yang kita lakukan, mungkin kecil, tetapi bagi orang lain bisa berdampak besar dalam kehidupannya. Melalui sapaan, melalui doa, melalui persekutuan kita dengan Tuhan bersama dengan jemaatnya, melalui setiap kebaikan yang kita berikan. Senyuman pun dapat membuat orang menjadi lebih baik lagi. Mungkin saja ada yang bersedih ketika kita melemparkan senyuman kepada ia dapat kembali bersuka cita. Itulah perubahan yang memancarkan sinar yang ada di diri kita, memancarkan sinar kebaikan Tuhan yang mungkin tidak kita sadari, dan mungkin bagi sebagian orang pun tidak menyadarinya, tetapi tetap juga ada yang akan menyadari bagaimana kebaikan Tuhan akan kita rasakan bagi diri kita dan juga bagi semua orang. Jika dalam hidup ini kita dekat pada Tuhan, maka akan semakin tampak kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Musa, Tuhan menghendaki agar melalui hidup kita yang telah dibaharui, yang telah menuju kepada arah pembaharuan yang positif, maka kita semakin mengenal dan juga semakin ingin menyembah Tuhan. Semakin menyenangkan rasanya untuk
bertemu dengan Tuhan, semakin bersemangat rasanya untuk bertemu dengan Tuhan. Apalagi di saat ini, saat kondisi mulai hujan. Pasti mungkin ada rasa-rasa yang membuat kita merasa malas untuk datang beribadah karena hujan, ataupun karena berbagai hal lainnya. Tetapi mari kita menguatkan diri kita dan percaya bahwa tantangan apapun tidak akan menghalau kita untuk datang dekat kepada Tuhan. Percayalah, jikalau kita mau datang untuk dekat kepada Tuhan, maka pasti waktu-waktu kebersamaan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui persekutuan bersama dalam peribadahan, akan membuat kita menjadi terang dimanapun kita boleh berada, melalui setiap kebaikan dan juga tindakan kasih kita, yang walaupun kecil, tapi pasti akan berdampak besar bagi seseorang. Dan juga dampak itu adalah karena penyertaan dan juga berkat Tuhan baik kehidupan kita. Mari syukuri hidup ini. Mari syukuri setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita di setiap hari kehidupan kita. Kalau hari ini kita boleh melakukan berbagai aktivitas, percayalah bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Sehingga kita pun akan semakin bersyukur, akan semakin menikmati waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber damai, sumber kekuatan, sumber sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih kami pada malam hari ini boleh bersama-sama merasakan sukacita atas kebaikan Tuhan. Kami boleh bertemu sapa dalam perenungan firman Tuhan secara virtual melalui channel YouTube GPIB Bukit Harapan dalam perenungan-perenungan malam, bahkan perenungan-perenungan pagi. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang berharga ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan, sukacita yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika hari ini kami boleh melewati berbagai hal dalam kehidupan kami, boleh melewati berbagai aktivitas, pekerjaan, pendidikan, setiap usaha demi masa depan kami boleh melaluinya. Walaupun ada banyak suka duka, ada banyak rintangannya, tapi kami boleh ada pada saat ini, pada malam hari ini. Itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk kehidupan kami yang boleh senantiasa anugerahkan, yang boleh senantiasa dirawat oleh Tuhan. Ketika kami masih boleh menerima kesehatan, kami percaya Tuhan, ini adalah suatu berkat yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Ketika pun kami dalam kelemahan tubuh, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam berbagai hal yang membuat kami merasa kehilangan pengharapan, yang membuat kami merasa tidak ada lagi yang dapat menolong kami. Tapi kami percaya, ketika kami mau menghabiskan waktu dengan Tuhan, mau menikmati waktu-waktu kebersamaan dengan Tuhan, maka pasti kami akan menerima ketenangan, kami akan menerima sukacita yang penuh yang kami yakini asalnya hanya daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, untuk kesempatan di hari ini kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini, ketika kami akan beristirahat, tolong mampukan kami ya Bapa, supaya kami dapat senantiasa merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kami akan beristirahat, kami boleh tertidur dengan nyenyak, dan besok pagi dengan berkenaan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, kami boleh kembali dibangunkan untuk menikmati waktu-waktu kami bersama dengan Tuhan, untuk menikmati setiap penyertaan Tuhan dalam aktivitas-aktivitas, bahkan demi rencana masa depan kami. Kami percaya Tuhan yang sama yang menolong kami di hari ini juga akan menolong kami di hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kehidupan pribadi, bahkan berkeluarga kami, berkati setiap kami untuk melewati berbagai hal dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Ini kami ya Bapa, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terima kasih. Sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.